Halo adik-adik semua, balik lagi sama Kak Diva di Pendidikan Karakter. Oke, jadi di hari ini kira-kira Kak Diva mau menyampaikan apa ya? Sebenarnya hari ini kakak itu ngebawa pesan yang sangat penting untuk adik-adik yang menonton video ini. Pesan ini juga nggak cuma harus adik-adik dengarkan, tetapi juga semua orang di Indonesia, termasuk orang-orang dewasa lainnya yang masih belum menyadari bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Ada apa ya sama bumi kita? Bumi kita kenapa, Kak Diva? Kak Diva kasih tahu yang pertama. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan Indonesia atau KLHK mengakui bahwa tahun kemarin, yaitu tahun 2020, sampah di Indonesia telah mencapai 67,8 juta ton. Wow. Angka yang sangat besar untuk ukuran sampah. Mungkin adik-adik agak sulit membayangkan seberapa besar sih 67,8 juta ton. Sebagai perbandingan, jika adik-adik tahu seekor gajah, dia hewan yang sangat besar ya, tapi masih ada seekor gajah dewasa Afrika. Kalau adik-adik mungkin lebih sering lihat gajah Asia yang ada di kebun binatang. Ini gajah dewasa Afrika yang lebih besar. Itu jika dibandingkan dengan sampah yang ada di Indonesia, bisa dibilang sampah di Indonesia ini udah mencapai kurang lebih 11 juta kalinya dari gajah dewasa Afrika. Bayangkan ada 11 juta gajah Afrika dewasa di Indonesia yang memenuhi tempat-tempat pembuangan akhir atau tempat-tempat pembuangan sampah. Bayangkan, nggak bisa dibayangkan ya sebenarnya adik-adik, sebanyak itu, sebesar itu, seberat itu jumlah sampah di Indonesia. Itu pun yang masih terhitung di tempat pembuangan sampah. Bagaimana dengan sampah-sampah yang masih ada di jalanan, yang mungkin orang-orang membuang sampah sembarangan, yang masih ada di kali, di sungai, yang tidak pada tempatnya? Kakak nggak habis pikir. Coba adik-adik lihat sekitar adik-adik saat ini, terutama di desa Bresele. Apakah masih ada sampah yang belum dibuang di tempatnya? Apakah masih ada botol plastik, masker, atau plastik-plastik lainnya yang masih berserakan? Termasuk sampah-sampah lain, apakah masih ada? Kalau tidak ada, kakak bisa mengakui bahwa desa Bresele adalah desa yang hebat karena warganya sudah mau untuk menjaga lingkungan desa bersama-sama agar desa Bresele menjadi desa yang bersih. Tapi jika adik-adik melihat lingkungan desa adik-adik bersih, adik-adik akan sulit untuk menyadari bahwa bumi ini tidak sedang baik-baik saja. Untuk sebagai gambaran, kakak akan memberikan beberapa foto atau gambar kondisi sampah di kota besar di Indonesia seperti Jakarta. Let's see. Ya, seperti itu kondisi sampah yang mungkin tidak adik-adik lihat saat ini. Banyak sekali. Di kali, di sungai. Bayangkan bagaimana sebuah kota nggak banjir kalau kali atau sungainya aja dipenuhi sampah seperti itu. Adik-adik juga bisa lihat kondisi laut kita saat ini. Lihat sampah kita ada di mana-mana. Dan itu bukan berarti kita sedang baik-baik saja. Untuk itu, dari diri kita sendiri, yang pasti pertama, kita harus pandai untuk memilah sampah. Memilah sampah atau memilih sampah ini penting karena nanti dengan memilih-milih sampah atau memisahkan, menggolong-golongkan sampah, kita akan tahu bagaimana cara mengelola sampah dengan baik. Dan itu akan mempermudah kita maupun pengelola sampah. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik ini adalah sampah yang mudah terurai seperti ranting pohon atau sisa-sisa makanan, dedaunan yang asalnya memang dari alam dan itu kita kembalikan ke alam nantinya. Itu adalah sampah-sampah organik. Itu bisa dikumpulkan dan nanti mungkin di rumah adik-adik ketika ada sisa makanan atau sisa sayur-sayur saat memasak, mungkin ada dedaunan yang dari depan rumah dan ranting-ranting pohon, itu bisa dikumpulkan menjadi satu dan diolah menjadi pupuk kompos. Seperti itu akan bermanfaat sekali ya, apalagi untuk ibu-ibu adik-adik dan mungkin adik-adik sendiri yang gemar bercocok tanam, itu bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ini sifatnya tidak mudah terurai, pun kalau bisa terurai itu sangat lama.
seperti sampah plastik, sampah botol plastik, sampah styrofoam, sampah kemasan-kemasan mika, seperti itu ya. Itu termasuk sampah-sampah yang tidak mudah terurai. Itu harus dikumpulkan dan mendapatkan pengelolaan yang baik. Bisa didaur ulang menjadi, kalau botol seperti ini, botol plastik ketika ini sudah habis bisa diolah menjadi celengan, bisa diolah menjadi tempat pensil. Banyak sekali adik-adik bisa cari tahu tentang pengolahan sampah-sampah plastik seperti ini. Kemudian untuk kantong plastik atau kresek itu bisa digunakan lebih dari satu kali ya adik-adik. Jadi ketika mungkin adik-adik punya kantong plastik, itu bisa digunakan sebagai kantong lagi untuk membeli belanjaan atau untuk mengemas barang sesuatu. Jadi ketika adik-adik mendapatkan kantong plastik, sebaiknya tidak langsung dibuang, tapi disimpan karena itu masih bisa digunakan. Kemudian ada sampah B3. Sampah B3 ini adalah sampah bahan beracun dan berbahaya. Sampah-sampah B3 ini secara tidak langsung dapat mencemari, mengandung zat-zat yang mungkin berbahaya dan tidak akan baik untuk lingkungan sekitar. Contohnya ada baterai bekas. Kenapa baterai bekas berbahaya? Karena baterai ini di dalamnya mengandung zat-zat kimia gitu ya, yang tidak baik untuk lingkungan sekitar. Jadi baiknya dibuang di sampah B3, dikumpulkan di sampah B3. Kemudian ada juga masker. Karena kita lagi kondisi pandemi, kita seringkali menggunakan masker. Apalagi masker sekali pakai. Kalau masker kain itu mungkin bisa dicuci lagi, digunakan keesokan harinya begitu ya. Tapi untuk masker sekali pakai, setelah dipakai dan selesai itu harus langsung dibuang. Dan dibuangnya itu digolongkan ke sampah B3. Kenapa? Karena masker yang sudah kita pakai ini mungkin saja mengandung virus atau zat-zat infeksius lainnya yang tidak akan baik untuk pemungut sampah atau orang-orang lain yang mungkin akan berkontak langsung dengan masker ini. Hati-hati ya untuk membuang masker ini. Dan cara lainnya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah adalah kurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahan plastik. Meskipun dia tergolong sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang nantinya, banyak dari sampah-sampah ini yang tidak berhasil didaur ulang dan malah berakhir di tempat pembuangan akhir atau bahkan di sungai dan di lautan. Kenapa? Karena di negara kita juga banyak sekali penggunaannya dan kakak yakin tidak akan semuanya bisa didaur ulang dalam waktu dekat begitu. Jadi akan banyak sekali sampah-sampah plastik yang ujung-ujungnya akan tetap mencemari lingkungan. Oleh sebab itu, mulai kurangi penggunaan bahan-bahan plastik seperti sedotan plastik, kantung plastik, atau bahan-bahan plastik lainnya, sumpit plastik dan sebagainya. Kita mulai ganti ke bahan yang lebih ramah seperti ada sedotan bambu atau sedotan stainless steel yang lebih ramah. Sekarang kalau misalkan adik-adik tahu, gerai-gerai fast food atau makanan cepat saji di Indonesia pun sudah mulai mengurangi penggunaan plastik, untuk tidak lagi menggunakan sedotan plastik, langsung minum dari cupnya gitu ya. Pusat-pusat perbelanjaan beberapa sudah tidak lagi menggunakan kantong plastik, sudah tidak lagi menyediakan kantong plastik, tapi diganti dengan kardus atau kantung berbahan kain. Seperti itu. Jadi sekarang adik-adik udah mulai paham ya bahwa banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah di Indonesia. Walaupun hal-hal itu terasa atau terdengar hal-hal kecil, tapi justru dengan melakukan hal-hal kecil itu sampah dapat berkurang mungkin secara signifikan jika kita semua melakukan hal yang sama. Terakhir, nggak ketinggalan dan nggak boleh sampai lupa adalah buang sampah pada tempatnya. Jangan sampai ketika kita sedang bermain di jalan atau di halaman sekolah, kita lagi minum atau makan jajan, terus setelah habis kita buang gitu aja. Bukan di tempat sampah, tapi di sekitar kita. Wah, itu yang nggak boleh ya. Bahkan mungkin orang-orang udah tahu seharusnya kalau buang sampah itu harus di tempatnya, harus di tempat sampah, nggak boleh buang sampah sembarangan. Apalagi di kali, di sungai, atau di laut, di hutan, di tempat-tempat yang bukan seharusnya untuk membuang sampah. Karena sampah yang tidak dibuang pada tempatnya itu pasti bisa menimbulkan penyakit. Karena ya secara sederhana adik-adik tahu bahwa lalat itu suka sekali berada di tempat-tempat kotor dan nanti bisa saja hinggap di makanan atau jajan adik-adik. Wah, itu bisa membuat diare dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh penyakit. Masih ada penyakit lainnya seperti penyakit dari tikus maupun penyakit dari kuman-kuman lain.
Yang kedua, sampah-sampah yang tidak dibuang pada tempatnya ini bisa menyumbat drainase atau saluran air yang ada di wilayah adik-adik, seperti menyumbat sungai, menyumbat kali, atau menyumbat got. Dan yang terjadi adalah banjir. Nggak mau kan adik-adik wilayahnya terkena banjir hanya karena sampah. Terus nanti ketika airnya menggenang, adik-adik bisa melihat sampah-sampah mengambang di sekitar adik-adik. No, semoga itu nggak terjadi ya di wilayah adik-adik. Jadi jangan sampai lupa buanglah sampah pada tempatnya, oke? Kalau misalkan adik-adik sedang berada di tempat yang tidak ada tempat sampahnya, mungkin adik-adik lagi berada di taman, sedang memakan cookies atau memakan snack gitu ya. Terus ketika sudah habis, adik-adik ingin membuang sampahnya, tapi adik-adik lihat kok nggak ada tempat sampah ya. Cara yang bisa adik-adik lakukan adalah lipat sampahnya, terus masukkan ke dalam kantong atau tas yang adik-adik miliki. Kenapa? Karena ketika adik berjalan pulang nanti atau sampai di rumah, adik-adik pasti akan menemukan tempat sampah. Dan ketika itulah, adik-adik bisa mengeluarkan kemasan snack tadi dan dibuang di tempatnya gitu. Jadi ketika nggak ada tempat sampah di sekitar, jangan terus menyerah dan membuang sampah gitu aja. Jangan, tapi disimpan dulu, dilipat dan disimpan dulu sampai nanti menemukan tempat sampah. Seperti itu ya, mulai dilatih. Kakak juga dulu dari kecil sudah mulai melatih diri untuk membuang sampah pada tempatnya gitu, karena selalu diingatkan baik oleh orang tua kakak maupun teman-teman kakak untuk tidak membuang sampah sembarangan gitu. Jadi mulai dilatih dari kecil, karena nanti ketika besar itu akan terbiasa. Untuk hari ini kurang lebih sudah cukup videonya. Adik-adik mungkin sudah mulai memahami bahwa sampah ini di Indonesia maupun di dunia banyak sekali jumlahnya dan belum bisa diatasi dengan sempurna oleh pihak-pihak yang berwenang. Jadi dari kita sendiri yang harus mulai membantu, karena sampah yang banyak ini dampaknya nggak hanya ke kita manusia, tapi juga makhluk hidup lainnya, bahkan bumi. Jangan sampai suatu saat nanti ketika adik-adik sudah dewasa, ketika adik-adik ingin meraih mimpinya di saat-saat itu, semuanya sirna karena masalah sampah yang menutupi bumi kita. Jangan sampai ya. Yuk kita mulai jaga bumi kita dengan yang pertama, memilih dan memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, dan yang terakhir, mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai yang berbahan dasar plastik atau bahan anorganik lainnya. Terima kasih adik-adik semua sudah menyaksikan video hari ini. Semoga hal-hal yang sudah kakak sampaikan tadi bisa dipahami dan diimplementasikan di kehidupan sehari-hari adik-adik semua. Jangan sampai ketika suatu saat kakak berkunjung ke desa Bresele yang sudah asri, bersih, dan damai itu, tiba-tiba ketika kakak datang, kakak melihat banyak sampah berserakan. Jangan sampai ya. Terima kasih sekali lagi untuk adik-adik yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi tadi kakak mungkin ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan yang kurang berkenan di hati adik-adik. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan jangan keluar rumah dulu ya selama PPKM ini. Semoga keadaan semakin membaik dan kita bisa kembali bermain bersama teman-teman. Oke, sampai jumpa semua di video berikutnya ya. Jangan bosan-bosan ketemu sama kakak. Dadah!